Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisa Nur Insani, kelas C, Pendidikan Biologi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai respirasi tumbuhan, khususnya pada tahapan glikolisis. Respirasi. Respirasi ini terjadi pada seluruh sel yang hidup, khususnya mitokondria. Proses ini bertujuan untuk membangkitkan energi kimia atau ATP. ATP dibentuk dari penggabungan ADP dan fosfat dengan bantuan pompa H+ dalam rantai transfer elektron yang terdapat pada membran mitokondria. Peristiwa aliran elektron dan atau proton dalam rantai transfer elektron pada dasarnya adalah peristiwa reduksi oksidasi. Kemudian ada glikolisis. Glikolisis adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi dua molekul piruvat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan glikolisis. Nah, tahapan-tahapan glikolisis ini terbagi menjadi dua tahapan. Yang pertama yaitu tahapan investasi energi. Nah, yang kedua yaitu tahapan pelepasan energi. Nah, tahapan 1 yaitu investasi energi. Nah, yang pertama ini adalah pembentukan glukosa 6-fosfat dari glukosa. Nah, di sini ada glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Glikolisis diawali dengan reaksi pembentukan senyawa glukosa 6-fosfat dari glukosa. Reaksi tersebut merupakan reaksi yang membutuhkan energi yang diambil dari pemutusan ikatan fosfat dari ATP. Reaksi ini dikatalis oleh enzim heksokinase atau glukokinase. Selanjutnya yaitu isomerase glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Reaksi yang kedua adalah pembentukan isomer fruktosa 6-fosfat dari glukosa 6-fosfat. Reaksi ini
dikatalis oleh fosfoglukoisomerase. Selanjutnya yaitu fosfolirasi kedua. Dari fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Reaksi fosforilasi fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Oleh enzim fosfofruktokinase. Selanjutnya yaitu reaksi pemutusan menjadi 2 trisafosfat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim aldolase yang terjadi pemutusan aldol yang merupakan kebalikan dari reaksi kondensasi aldol membentuk pembentukan 2 molekul gliserol 3-dehid 3-fosfat yang selanjutnya mengalami isomerasi pembentukan dihidroksiaseton fosfat. Reaksi isomerasi ini dikatalis oleh enzim trisefosfat isomerase. Nah, selanjutnya yaitu tahapan kedua, yaitu tahapan pelepasan energi. Nah, pertama di sini ada oksidasi gliserol 3-fosfat. Nah, gliserol 3-fosfat menjadi 1,3 asam difosfogliserat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase dengan NAD+ sebagai koenzimnya. Reaksi oksidasi ini terjadi adisi gugus fosfat yang menghasilkan NADH. Pada tahap ini terbentuk pertama kali senyawa yang mengandung energi tinggi. Kemudian yaitu transfer fosfat untuk membentuk ATP dari 1,3 asam fosfogliserat menjadi 3 asam fosfogliserat. Selanjutnya, gugus fosfat tersebut bertransfer untuk membentuk ATP yang dikatalis oleh enzim fosfogliserat kinase dengan kofaktor Mg2+. Enzim ini mirip dengan heksokinase yang mengalami perubahan konformasi yang diinduksi oleh substrat. Reaksi ini bersifat reversibel. Selanjutnya yaitu perpindahan posisi gugus fosfat dari 3 asam fosfogliserat menjadi 2 asam fosfogliserat. Reaksi perpindahan gugus fosfat pada 3 fosfogliserat yang berada pada posisi C3 berpindah ke OH posisi C2.
yang dikatalis oleh enzim fosfogliserat mutase. Reaksi ini menghasilkan 2 fosfogliserat. Selanjutnya yaitu pembentukan senyawa berenergi tinggi kedua. Dari 2 asam fosfogliserat menjadi asam fosfoenol piruvat. Pembentukan senyawa ini dilakukan dengan dehidrasi yang dikatalis oleh enzim enolase yang memiliki kofaktor Mg2+. Reaksi ini dapat dihambat oleh fluorida. Nah, yang terakhir yaitu pembentukan ATP di akhir. Dari asam fosfoenol piruvat menjadi asam piruvat. Reaksi ini berjalan spontan dan terjadi transfer gugus fosfat dari fosfoenol piruvat ke ADP membentuk ATP. Pelepasan fosfat ion menyebabkan terjadinya ikatan enol yang tidak stabil sehingga akan terkonversi ke bentuk keto dan menjadi piruvat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim piruvat kinase. Enzim ini memerlukan Mg+ sebagai kofaktor. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, dari hasil glikolisis adalah 2 jenis molekul ATP dan juga 2 jenis molekul piruvat. Perlu diingat, glikolisis pada tahap pertama akan berbeda tahapannya dengan tahapan ini yang memerlukan 2 jenis ATP. Dengan itu, proses glikolisis hanya akan menghasilkan 2 jenis molekul asam piruvat karena sebelum itu juga butuh modal atau 2 ATP. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.